Shabbat Shalom dan selamat datang kembali di dalam Shabbat Shiurim, yaitu pembahasan parasat Hasavua yang selalu kita lakukan setiap Shabbat. Saya adalah Roe Abraham dan saya adalah seorang Ros Kehila dari sebuah kehilat mesianik di Bogor yang saat ini berada di bawah supervisi dari dua orang Rabi Mesianik Judaism, yaitu Rabbi Itzhak Sapira dan Rabbi Stephen Bernstein. Keduanya adalah Rabi di Yeshivat Suv Internasional, juga Avad Ami Internasional. Juga di bawah bimbingan seorang More dari Yeshivat Suv Internasional, yaitu More Andre Widodo. Khaverim, parasa kita sabat ini adalah parasat Naso. Mari Khaverim, sebelum kita masuk di dalam pembahasan atau pembelajaran parasat Naso pada sabat kali ini, kita akan mengucapkan berkatnya terlebih dahulu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivre Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk menempatkan diri kami di dalam setiap perkataan Torah. Di dalam merit dari Mesias kita Yeshua, kiranya pembahasan parasat Naso pada sabat kali ini memberkati kita semua. Baik Khaverim, parasat Naso kita membaca dari Bamidbar, dari bilangan 4 ayat 21 sampai pasal yang ke-7 ayat 89. Ini termasuk parasat yang cukup panjang ya Khaverim. Baik, kita mulai. Saya berikan judul pembahasan parasat Naso pada sahabat ini adalah Zechut dan prinsip kerajaan. Sebelum kita masuk di ayatnya, Khavirim, kita mau melihat sedikit parasat sebelumnya, yaitu parasat Bamidbar. Di Bamidbar, di bilangan 4 ayat 2 dikatakan, Naso et rosh bene kehat mitoch bene Levi lemispechotam levet avotam. Hitunglah jumlah bene kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara bene Levi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Ini yang kita baca di sabat Bamidbar, di parasat Bamidbar, maksud saya di sabat yang lalu, karena ini masih ada hubungannya dengan parasat Naso saat ini. Setelah Hashem memerintahkan Mose untuk menghitung atau melakukan sensus atas Bene Kehat, di parasat Naso kita membaca lagi di Bamidbar di bilangan 4 ayat 21 dan 22. Dikatakan, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Naso et rosh bene Gerson gam hem levet avotam lemis pechotam. Hashem berfirman kepada Mose, hitunglah juga jumlah bene Gerson menurut puak dan kaum-kaum mereka. Sebenarnya ini sudah kita bahas di pembahasan tahun kemarin, Khawarim, tapi saya mau ulang lagi sedikit karena ada hal penting yang akan mengawali pembahasan parasat Naso kita pada sahabat ini, Khawarim, adalah kalimat yang mengatakan Naso et rosh bene Gerson gamhem. Kenapa Torah harus menulis lagi gamhem, kata gamhem di sini? Setelah ditulis hitunglah atau adakanlah sensus terhadap bene Gerson dan mereka. Bene Gerson dan bene Gerson. Kenapa harus diulang, Khavirim? Nah, ini yang cukup menarik, Khavirim, karena ada sesuatu yang sangat penting yang menjadi prinsip di dalam pembahasan parasat Naso pada sabat ini, Khavirim. Kenapa harus diulang lagi?
Hiskuni menjelaskan tentang kata gamhem ini, Khafirim. Dikatakan hitung juga jumlah anggota keluarga Gerson. Walaupun aku sudah menyuruhmu untuk menghitung anggota keluarga Kehat terlebih dahulu, mengingat yang terpenting dari pekerjaan itu adalah pengangkutan tabut, meja, altar, dan menorah seperti yang telah disebutkan dalam bab 1 atau pasal 1 ayat 7. Jangan lupa juga untuk menghitung anggota keluarga Gerson, meskipun mereka tidak membawa apa-apa, karena mereka itu tidak memanggul, ya, mereka tidak menggotong seperti yang dilakukan oleh Kehat. Karena Kehat ini, Khafirim, mereka mendapatkan tugas. Jadi latar belakangnya begini, Kehat ini mendapatkan tugas yang lebih penting, karena mereka harus mengangkat barang-barang kudus dari Miskan. Tabut perjanjian, meja, altar, menorah. Ini adalah perkakas-perkakas yang kudus, yang tidak bisa diangkut dengan kereta. Harus digotong langsung oleh mereka. Mereka gotong langsung. Tidak boleh diletakkan di atas kereta ataupun alat angkut lainnya, yang harus mereka panggul di bahu mereka, karena ini barang-barang yang kudus. Nah, karena itulah, Khafirim, Kehat ini, sekalipun dia bukan anak sulung, dia anak kedua, Gerson ini anak sulung, tapi karena Kehat mendapatkan tugas yang mulia, yaitu mengangkut barang-barang kudus dari Miskan, dia dihitung duluan. Dia diangkat duluan lewat sensus itu, Khafirim. Nah, sehingga Gerson ini, Khafirim, menjadi berikutnya. Tetapi Hiskuni mengatakan bahwa, Hiskuni memberikan komentar bahwa engkau jangan lupa, sekalipun mereka tidak mengangkut langsung, mereka menggunakan kereta, ya dikatakan di sini, meskipun mereka tidak membawa apa-apa karena pekerjaan mereka dilakukan oleh kereta yang disumbangkan oleh para nasi, para pemimpin suku, tapi engkau harus menghitung mereka. Sekalipun tugas mereka tidak sepenting atau tidak spesial dari Kehat, engkau harus menghitung Bene Gerson. Apa maksudnya di sini, Khafirim? Di sini kita mau belajar bahwa di dalam pekerjaan ini, Khafirim, di dalam tugas yang diberikan Hashem kepada 3 keluarga Levi, ya 3 Bene Levi, yaitu Kehat, Gerson, dan Merari, ini adalah tugas yang penting. Dan ini adalah tugas yang tidak ada, sebenarnya gini, ini tugas nggak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Karena dalam tugas ini, seluruh Bene Kehat, Bene Gerson, dan Bene Merari, mereka harus melakukan tugas mereka secara khusus bersama-sama. Ketika Bene Israel melakukan perjalanan di padang belantara, mereka masing-masing harus melakukan tugas mereka. Setiap tugas sebenarnya penting di hadapan Hashem. Lalu kita melihat kenapa Kehat dihitung duluan dan Gerson dihitung setelahnya. Keliakar memberikan keterangan seperti ini, Khafirim. Penjelasan yang mungkin untuk ini adalah bahwa yang kudus ingin menunjukkan bahwa orang bijak akan mewarisi
kehormatan. Bangsa itu perlu diajar bahwa mereka harus menghormati mereka yang mempelajari Torah. Dan bahwa yang kudus, Hashem, harus dihormati untuk memberi mereka prioritas dalam setiap kekudusan. Jadi Kehat dihitung pertama karena mereka membawa tabut. Mereka membawa barang yang paling kudus di dalam miskan. Di dalam tabut itu, Hafirim, kita tahu bahwa itu ada Torah yang asli, yang ditulis di atas 2 loh batu. Nah, Keliakar memberitahukan kepada kita sebuah prinsip di dalam kerajaan. Prinsip yang diajarkan Keliakar di sini adalah saling menghormati. Sekalipun Gerson, dia adalah anak yang pertama, anak sulung, Kehat anak yang kedua. Tapi karena Kehat mendapatkan tugas untuk membawa tabut yang di dalamnya ada Torah yang asli, atas perintah Hashem sendiri, maka Kehat, dia harus menghormati keputusan Hashem. Nah, ketika masing-masing mereka saling menghormati, Hafirim, Keliakar menjelaskan bahwa yang kudus ingin menunjukkan bahwa orang bijak akan mewarisi kehormatan. Kata kehormatan di sini, Hafirim, ini adalah knowledge. Ini diartikan sebagai knowledge, sebagai pengetahuan. Ketika mereka saling menghormati, mereka mewarisi kehormatan. Mereka mewarisi knowledge. Dan selanjutnya Keliakar menjelaskan, jika tabut diberikan kepada Gerson, anak sulung, dan keluarganya diperhitungkan terlebih dahulu, kita mungkin mengira dia diperhitungkan terlebih dahulu karena dia adalah anak sulung. Dan kita tidak akan menganggap pentingnya menjadi pembawa tabut, pembawa Torahnya Hashem. Oleh karena itu, tabut diberikan kepada Kehat dan dia dihitung terlebih dahulu. Ini alasannya, Hafirim. Kalau tabutnya langsung diserahkan kepada Gerson, maka seluruh Israel akan berpikir, oh dia anak sulung. Mereka akan menghormati Gerson karena dia anak sulung. Dan tidak ada seorang pun yang menaruh hormat kepada tabut, kepada Torah yang ada di dalam tabut. Jadi orang-orang yang membawa barang-barang kudus itu, Hafirim, tidak dihargai lewat barang-barang kudusnya Hashem, tapi dihargai lewat posisinya sebagai anak sulung. Nah, dengan melakukan seperti ini, Hashem mengajarkan suatu prinsip kerajaan bahwa mereka harus menghormati keputusan keputusan Hashem. Mereka harus menghormati keputusan Hashem dan mereka harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jika mereka tidak melakukan ini, Hafirim, maka akan terjadi hal yang tidak baik di dalam kerajaan. Semua orang akan menderita di dalam kerajaan. Ini prinsip kerajaan yang ini prinsip yang diajarkan oleh Keliakar. Dengan demikian, semua orang akan memahami untuk menghormati Torah dan mereka yang mempelajarinya. Penjelasan lain, tugas menggotong tabut tidak diberikan kepada anak sulung agar ia tidak menjadi angkuh. Ada yang mengatakan alasan Kehat dihitung pertama kali adalah karena Mose dan Aaron yang menerima Torah adalah keturunan dari Kehat. Nah, jadi kita lihat, Hafirim, sedikit saja latar belakang ini. Kita mau lihat sedikit prinsip yang diajarkan oleh Keliakar. Ya, jadi supaya bangsa Israel memiliki
atau kita semua memiliki pandangan yang benar tentang apa yang Hashem kerjakan di Parasat Naso ini. Sekali lagi, Hashem memberikan tugas yang lebih penting kepada Kehat. Bukan berarti Gerson nggak penting, tapi Hashem ingin mengajarkan kita bahwa mereka harus menghormati Hashem, harus menghormati keputusan Hashem, harus menghormati Torahnya Hashem, harus menghormati mereka yang membawa Torah. Maksudnya menghormati mereka yang belajar Torah dan mengajarkan Torah. Ini prinsip yang diajarkan oleh Kli Yakar. Ya, kita lanjutkan Kak Wirim. Selain menghitung, ya, atau sensus, kata naso juga memiliki arti mengangkat, meninggikan, memperbaharui. Ya, ada kata mengangkat, meninggikan, memperbaharui, atau menguduskan. Kita lanjutkan dengan komentari dari Tur Ha'aroch yang memberikan komentar seperti ini. Ungkapan untuk menghitung dalam arti mengangkat atau meninggikan hanya digunakan terhadap Beni Kehat dan Gerson, tetapi tidak dengan anggota keluarga Merari. Jadi kembali Haverim, alasannya adalah bahwa Gerson secara khusus dibedakan dengan alasan menjadi putra tertua, putra sulung dari Beni Levi. Sedangkan Kehat dibedakan dengan alasan dia dipilih untuk membawa tabut suci dan lain-lain. Nah, jadi kita lihat Haverim, dua keluarga ini Haverim dibedakan. Yang pertama karena memang Gerson itu anak sulung. Jadi dia juga harus diangkat. Kehat dia diangkat karena dia membawa tabut kudus, tabut yang berisikan Torah. Jadi mereka harus diangkat, harus elevated, harus ditinggikan juga Hafirim. Ada satu hal yang sangat menarik yang ingin saya berikan kepada Hafirim saat ini adalah perihal diangkat atau ditinggikan ini Hafirim. Ini juga melalui proses yang luar biasa. Ketika Hashem katakan, hitunglah Beni Kehat, hitunglah Beni Gerson, Naso. Jadi dua keluarga ini Hafirim, Kehat dan Gerson, benar-benar diangkat melalui sensus ini. Dua-duanya diangkat. Namun yang saya mau sampaikan di sini Hafirim, bagaimana prosesnya mereka mengangkat Gerson ini Hafirim. Kalau Kehat sudah ketahuan, Kehat ini dia mengangkat perkakas yang kudus dari Miskan. Dengan tugas itu, dengan dia mengangkat perkakas kudus, dia membawa Torah yang ada di dalam tabut. Dengan tugas itu, Hafirim, dia benar-benar diangkat. Levelnya diangkat, Hafirim. Nah, lalu bagaimana cara mengangkat Gerson?
Kita lihat kafirin. Bene Levi itu ada 3 keluarga dari Levi. Ya, anak pertama Gerson, anak kedua Kehat, anak ketiga Merari. Gerson, anak pertama, anak sulung. Tetapi Kehat dikhususkan oleh Hasem, mendapatkan perlakuan khusus. Ya, dia ditinggikan. Karena apa kafirin? Karena dari Kehat ini turun atau lahir yang namanya Amram. Dan Amram ini kafirin, ini adalah ayah dari Aharon dan Mose. Aharon kafirin dan Mose, mereka mendapatkan jabatan khusus dari Hakadosh Baruch Hu. Aharon menjabat sebagai Kohen Gadol, sebagai imam. Dan Mose itu menjabat sebagai istilahnya pemimpin, raja. Dari mereka inilah kafirin, Kehat ini diangkat. Karena posisi mereka yang Hasem berikan kepada mereka. Masing-masing memiliki mahkotanya kafirin. Ya, Aharon ini dia memiliki mahkota imamat sebagai Kohen, sebagai imam. Dia memiliki mahkota keimamatan. Mose, dia memiliki mahkota Torah. Mose ini yang menerima Torah dari Hashem untuk diberikan kepada Bani Israel. Nah, sekarang kita mau lihat kafirin. Mahkota imamat ini hanya diberikan khusus kepada Aharon dan keturunannya. Dan mahkota imamat ini kafirin, ini tidak bisa digunakan oleh siapapun kecuali Aharon dan keturunannya. Ini mahkota imamat karena diberikan khusus kepada Aharon, itu tidak bisa di-share kemana-mana. Khusus hanya kepada Aharon dan keturunannya dan anak-anaknya. Mose, dia memiliki mahkota Torah. Nah, mahkota Torah ini kafirin perhatikan. Mahkota Torah ini bukan milik pribadi. Seperti halnya mahkota keimamatan yang hanya khusus diberikan kepada Aharon dan anak-anaknya. Tidak ada orang lain yang boleh memakainya. Ya, dikhususkan untuk Aharon dan anak-anaknya. Tetapi mahkota Torah kafirin itu bukan secara eksklusif menjadi miliknya Mose. Ini yang bisa kita pelajari dari parasat Naso ini kafirin. Nah, mahkota Torah ini harus di-share. Karena mahkota Torah adalah milik siapapun. Semua orang boleh memiliki mahkota Torah. Ini perbedaannya kafirin. Nah, jadi sekarang pertanyaannya bagaimana caranya mengangkat Gerson? Jadi Gerson itu dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Sama halnya dengan Kehat juga. Tidak ada yang bisa mengangkat dirinya sendiri. Kecuali ada merit dari sesuatu kafirin. Ya. Makanya parasat ini kita berikan judul Zechut dan prinsip kerajaan. Kehat diangkat karena dia membawa Torah. Dia membawa barang-barang kudus di Miskan. Nah, Gerson, bagaimana cara mengangkat Gerson? Perhatikan baik-baik kafirin. Mose
dia memberikan mahkota Torahnya kepada Gerson. Sehingga dengan demikian, Gerson pun bisa diangkat. Karena mahkota Torah itu bisa di-share, itu tidak menjadi eksklusif milik seseorang. Itu bisa di-share, tidak seperti mahkota keimamatan. Nah, jadi Mose memberikan atau Mose share, membagikan mahkota Torahnya kepada Gerson. Sehingga Gerson diangkat. Ini prinsip di dalam kerajaan, Hafirim. Inilah yang harus terjadi di dalam kerajaan. Ya, tanda kutip kerajaan. Semua orang harus saling menghargai dan semua orang harus saling aktif. Ya, tidak ada yang diam, tidak ada yang tidak melakukan apa-apa. Setiap orang harus melakukan bagiannya masing-masing. Di dalam kerajaan, Hafirim, setiap individu, setiap orang memiliki role-nya masing-masing, memiliki fungsinya masing-masing, memiliki perannya masing-masing. Dan setiap orang harus melakukan perannya masing-masing dan saling menghargai satu dengan yang lain. Dan Mose, dia share, dia memberikan, dia membagikan mahkotanya kepada Gerson, sehingga Gerson diangkat, Hafirim. Kita lanjutkan, Hafirim. Nah, sekarang kita melihat gambaran atau rujukan ya, Hafirim. Kehat ini merujuk kepada Israel. Ya, dia yang mendapatkan tugas membawa barang-barang kudus miskan. Dia ditunjuk langsung oleh Hakadosh Baruch Hu untuk tugas itu. Dan di sini, Hafirim, kita bisa merujuk Kehat itu sebagai Israel. Dan Gerson, ya sesuai dengan namanya juga, Hafirim, ini merujuk kepada kepada Gerim. Gerim itu adalah bangsa-bangsa, ya Goyim, bangsa-bangsa non-Yahudi yang dicangkokkan ke rumah Israel. Ini gambarnya, Hafirim. Ya, pelan-pelan sekali lagi, Hafirim. Kehat itu merujuk kepada Israel. Gerson itu merujuk kepada Gerim. Ya, yaitu orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa asing yang dicangkokkan ke rumah Israel. Lalu gambaran seperti apa? Gambaran seperti ini, Hafirim. Israel akan mengalami fullness, akan mengalami kesempurnaannya apabila mereka sharing mahkota Torah kepada bangsa-bangsa. Itu gambaran Mose tadi, Hafirim. Bagaimana supaya Gerson bisa difungsikan, bagaimana supaya Gerson bisa diangkat sehingga dia bisa berfungsi, dia bisa melakukan perannya. Maka Mose share, membagikan mahkota Torahnya supaya Gerson bisa diangkat. Dan dia bisa melakukan perannya, fungsinya, sehingga semua tugas bisa dikerjakan. Ketika Bani Israel berjalan di padang belantara, semua pekerjaan bisa dilaksanakan. Semua perkakas dari miskan bisa dibawa. Ini gambarannya, Hafirim. Ya, jadi Israel akan mengalami fullness, akan mengalami kesempurnaan apabila mereka sharing mahkota Torah kepada bangsa-bangsa. Ini saya ambil dari pengajaran Rabbi Sapira.
dari buku Besora According to COVID-19. Nah, lalu Hafirim, bangsa-bangsa akan mengalami fullness, akan mengalami kesempurnaan apabila mereka dicangkokkan ke rumah Israel. Ya. Kita ulang lagi Kak Firman. Israel akan mengalami fullness, akan mengalami kesempurnaannya apabila mereka sharing mahkota Torah kepada bangsa-bangsa. Karena mahkota itu bukan eksklusif milik pribadi. Itu milik siapa saja Kak Firman. Siapa saja yang rindu, siapa saja yang ingin, ya, siapa saja yang memiliki kerinduan untuk memilikinya, itu bisa memilikinya Kak Firman. Ya. Dan ketika Israel tidak memegang itu, tapi Israel mau share kepada bangsa-bangsa, Israel akan mengalami fullness-nya. Nah, sedangkan bangsa-bangsa akan mengalami fullness apabila bangsa-bangsa dicangkokkan ke rumah Israel. Tanpa dicangkokkan ke rumah Israel, bangsa-bangsa tidak akan mengalami fullness. Perkataan ini akan keluar terus di pengajaran saya Kafirim, ya, di Parasat Naso ini, nanti di Parasa sahabat depan, perkataan ini akan terus keluar Kafirim, supaya ini menjadi stronghold, menjadi kuat, ya, menjadi tertanam di dalam hati dan pikiran kita, karena kita adalah bangsa-bangsa yang rindu untuk dicangkokkan ke rumah Israel. Nah, lalu begini Kafirim, bangsa-bangsa tidak bisa dicangkokkan tanpa Torah yang otentik dari rumah Israel. Inilah gambaran kenapa Hashem memerintahkan Mose naso et Rosh bnei Gerson gamhem. Hitung. Maksudnya bukan hanya menghitung Kafirim, tapi nasu juga berbicara tentang angkat. Bagaimana mengangkatnya? Sharing Torah kepada Gerson. Mahkotanya diberikan juga kepada Gerson. Nah, bangsa-bangsa bisa fullness kalau mereka dicangkokkan. Dan mereka bisa dicangkokkan hanya ketika mereka memiliki Torah yang otentik. Tanpa Torah yang otentik, ini bukan Torah sembarang Torah Kafirim, ini Torah yang langsung dari rumah Israel. Tanpa Torah yang otentik dari rumah Israel, bangsa-bangsa tidak bisa dicangkokkan. Jadi ini gambarannya Kafirim. Nah, dari sini Kafirim, dari pernyataan ini kita akan masuk ke dalam pengajaran Rabbi Shapira dari bukunya yang terbaru, yaitu The Rivka Remnant. Nah, jadi begini Kafirim, kesempurnaan kehat, ya, tadi kita lihat di sini, Israel akan mengalami fullness, kesempurnaan apabila mereka membagikan Torahnya kepada bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa akan mengalami fullness ketika mereka dicangkokkan ke rumah Israel. Dan mereka bisa dicangkokkan ketika mereka memiliki Torah. Jadi semuanya terhubung Kafirim, ya. Nah, ketika Israel mengalami fullness-nya, bangsa-bangsa mengalami fullness-nya, ya, masing-masing mengalami kesempurnaannya, maka Masiah akan datang. Masiah akan datang, maksudnya penebusan atas Israel akan datang. Makanya penting Kafirim kita memahami pembahasan awal ini.
Masiah tidak akan pernah datang kalau Israel dan bangsa-bangsa tidak mengalami kesempurnaan mereka, fullness mereka. Pekerjaan Kehat, Gerson, dan Merari dan seluruh Israel tidak akan bisa sempurna tanpa kesempurnaan dari Kehat dan Gerson. Bayangkan, kalau misalnya bangsa Israel mau bergerak, berjalan di padang gurun, lalu nggak ada yang ngangkat perkakas miskan, nggak jalan mereka kafirin. Nah, jadi kita lihat kafirin, kesempurnaan Israel, kesempurnaan bangsa-bangsa itu akan menghadirkan Mesias, Masiah, menghadirkan penebusan. Penebusan atas Israel dan penebusan atas bangsa-bangsa. Jadi kita lihat di sini kafirin ada Ezrach, ya, ada Ezrach itu sebenarnya orang Yahudi asli, orang Israel asli, ada Gerim. Dan yang penting ini kafirin, ada tradisi rumah Israel, ada prinsip-prinsip kerajaan yang berperan cukup penting di dalam proses ini kafirin. Ini tidak boleh kita lupakan kafirin. Ya, ada Ezrach, ada Gerim, juga ada tradisi rumah Israel, prinsip kerajaan yang tidak boleh kita lupakan, yang perannya cukup penting di dalam pembacaan parasat Naso ini kafir. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan melihat beberapa pengajaran atau melihat beberapa penjelasan Rabbi Shapira di dalam buku The Rivka Remnant. Kita berbicara tentang remnant sekarang kafir. Remnant ini adalah bangsa-bangsa yang diharapkan akan menggabungkan diri mereka ke rumah Ishak. Ya, saya tulis rumah Ishak karena ini sesuai dengan apa yang ditulis di dalam buku ini, kafirin. Ya, Rivka di sini digambarkan sebagai the remnant dari bangsa-bangsa. Itu adalah kita, kafirin. Posisi kita adalah di sini. Kita adalah remnant. Ya, yang digambarkan sebagai Rivka di dalam buku ini. Tapi ada juga remnant dari kalangan Israel. Sekalipun mereka belum percaya Mesias, tapi mereka mencari kerajaan Hashem. Kita bisa melihat ayatnya itu di dalam Kejadian 24 ayat 63. Dikatakan, Vayetse Yitzhak lasuach basade livnot arev. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Di sini ada kata Vayetse Ishak lasuach atau siach. Ya, itu kata Ibrani untuk padang. Suach atau siach ini terkait dengan kata Masiah, Mesias. Apa maksudnya kafirin? Ayat ini menjelaskan bahwa Ishak mencari Mesias yang akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam rumahnya. Sejak kematian ibunya, Sarah Immanuel, dia mengalami sesuatu yang buruk di dalam kemahnya, di dalam tendanya. Jadi dia keluar ke padang. Apa maksudnya keluar ke padang? Dia mencari pertolongan. Dia mencari Mesias. Penolong. Mesias yang akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam rumahnya, di dalam tendanya, kafirin. Ini berbicara tentang remnant dari bangsa Israel yang juga akan begini, sangat membutuhkan seseorang yang akan bisa menyelesaikan keadaan rumahnya pada saat ini. Ya, karena kita tahu bahwa Israel sendiri belum punya rumah, kafir. Mereka masih ada di diaspora. Terjadi sesuatu di dalam rumah Israel saat ini.
Mereka belum bisa pulang, ya, karena terjadi sesuatu di sana dan mereka sedang menantikan Mesias, menantikan seorang penolong yang akan menyelesaikan persoalan mereka di dalam rumah Israel. Ini gambaran yang diberikan Rabbi Shapira lewat buku The Rivka Remnant. Nah, untuk bisa masuk ke rumah Ishak, karena remnant ini Khafirim, the remnant, orang-orang yang akan menggabungkan diri ke dalam rumah Ishak, mereka harus bisa masuk ke rumah Ishak. Untuk bisa masuk ke rumah Ishak, the remnant, ya Rivka, remnant dari bangsa-bangsa, harus mampu keluar dulu dari rumah Betuel. Karena Rivka ini Khafirim tinggalnya di Padan Aram. Dia harus mampu keluar, meninggalkan Padan Aram, meninggalkan rumah Betuel, untuk bisa masuk ke rumah Ishak. Ini gambarannya Khafirim. Ya, nggak mungkin dong dia bisa masuk ke rumah Ishak kalau dia tidak terlebih dahulu keluar. Kalau dia tidak mampu keluar, ya nggak ada ceritanya untuk bisa masuk ke rumah Ishak. Kalau remnant dalam hal ini digambarkan Rabbi Shapira sebagai Rivka. Kalau Rivka tidak bisa masuk ke rumah Ishak, maka persoalan di rumah Ishak tidak akan pernah selesai. Tetapi sebelum dia bisa masuk, dia harus keluar. Kalau Rivka tidak bisa keluar dari rumah Betuel, tidak akan terjadi itu. Dia masuk ke rumah Ishak dan menyelesaikan persoalan di rumah Ishak. Harus keluar, Khafirim. Ini hanya bisa terjadi dengan bantuan Eliezer, hamba Abraham Avinu, yang bisa membawa Rivka keluar dari rumah Betuel. Hanya Eliezer. Pertanyaannya, kenapa? Ya, kita tahu di dalam kitab suci diceritakan Eliezer yang akhirnya membawa Rivka keluar dari rumah Betuel. Masalahnya, Khafirim, kenapa harus memerlukan bantuan Eliezer? Karena satu, Eliezer memiliki alat yang diperlukan Rivka, baik selama perjalanan, bahkan ketika dia nantinya akan memasuki rumah Ishak. Yang memiliki alat yang sangat diperlukan Rivka itu adalah Eliezer. Dan yang kedua, hanya Eliezer yang tahu jalan pulang ke rumah Ishak. Ini penting nih, Khafirim. Ya, poin-poin yang harus kita pahami, Khafirim, ya. Jadi kalau misalnya kita ini adalah remnant, Khafirim, orang-orang yang rindu untuk dicangkokkan ke dalam rumah Israel, maka kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita, keluar dari keberadaan kita saat ini, keluar dari rumah Betuel, supaya kita bisa masuk ke rumah Ishak. Dan kita tidak bisa melakukannya tanpa bantuan dari Eliezer. Karena apa? Dua hal. Eliezer yang mempunyai alat yang sangat diperlukan di dalam perjalanan kita, dan sangat diperlukan ketika kita masuk ke rumah Ishak. Dan yang kedua, hanya Eliezer yang tahu
jalan pulang ke rumah Ishak. Sekarang pertanyaannya, siapakah Eliezer? Eliezer ini gambaran siapa pada hari-hari ini, Khabirim? Eliezer merujuk kepada Messianic Judaism. Eliezer adalah gambaran dari Messianic Judaism yang berada di dalam rumah Abraham Avinu. Kalau saya mau gambarkan siapa itu Eliezer, Khabirim, itu adalah rabi-rabi kita, rabi Messianic Judaism. Dalam hal ini, Khabirim, rabi kita, Rabi Shapira, Rabi Bernstein, itu adalah gambaran dari Eliezer hari-hari ini, Khabirim. Ya, karena apa, Khabirim? Karena mereka benar-benar ada di dalam rumah Abraham Avinu. Rabi Shapira, Khabirim, itu adalah orang Yahudi asli dari suku Levi. Rabi Bernstein juga orang Yahudi asli, walaupun bukan dari suku Levi. Jadi mereka lah gambaran Eliezer buat kita hari ini, Khabirim. Yaitu rabi-rabi Messianic Judaism yang ada di rumah Israel, yang ada di dalam rumah Abraham Avinu. Maksudnya apa, Khabirim? Maksudnya adalah yang memiliki tradisi rumah Israel. Mereka yang memiliki, memegang, mengetahui tradisi rumah Israel. Ini penting, Khabirim. Mereka yang memiliki tools, mereka yang memiliki alat yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam rumah Ishak. Dan mereka juga yang mengetahui jalan pulang ke rumah Ishak. Karena mereka yang memiliki tradisi rumah Israel. Jadi di dalam pembahasan ini kita mesti memposisikan diri kita seperti ini, Khabirim. Kita adalah remnant yang siap melakukan perjalanan untuk dicangkokkan ke rumah Israel. Dan rabi-rabi kita, Rabi Shapira, Rabi Bernstein, rabi-rabi Messianic Judaism itu adalah Eliezer saat ini akan siap untuk memfasilitasi kita, siap untuk memimpin kita, menuntun kita, dan banyak lagi remnan-remnan yang akan mengambil bagian bersama-sama dengan kita. Untuk apa, Khabirim? Untuk memulihkan apa yang sedang terjadi di rumah Ishak hari-hari ini, Khabirim. Kita lanjutkan, Khabirim. Di dalam Yesayahu 2 ayat 3 dikatakan, Vahalechu amim rabim v'amru lechu v'na'ale et har Hashem el beit Elohei Yaakov. Dan banyak suku bangsa, amim rabim. Amim rabim di sini, Khabirim, adalah bangsa-bangsa non-Yahudi. Dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Hashem. Lechu na'ale erhar Hashem el beit Elohei Yaakov, ke rumah Elohei Yaakov, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab kimit Sion, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, Tetse Torah. Pengajaran di sini ditulis Torah. Dan Udevar Hashem, dan firman Hashem Mirushalayim, dari Yerusalem. Ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Yesayahu Nabi, bahwa akan ada waktu, suatu waktu di mana bangsa-bangsa akan berkata satu dengan yang lainnya begini, yuk kita naik ke gunung Hashem, yuk, ke rumah Elohei Yaakov, supaya kita
menerima pengajaran tentang jalan-jalannya Hashem. Supaya kita menempuhnya, karena kita tahu bahwa firman itu hanya keluar dari Yerusalem. Pengajaran itu hanya datang dari Sion. Yuk kita naik ke gunung Elohim. Akan ada waktunya. Di dalam bukunya Rabbi Sapira menuliskan begini, Hafirim. Saya quote di halaman 158 dari Rivka Remnen. Meskipun banyak yang percaya bahwa Yesaya mengacu pada waktu setelah kedatangan Mesias, istilah Akharit Hayamim dapat merujuk pada waktu sebelum, selama, dan setelah kedatangan Mesias. Jadi nubuatan Yesaya ini sebenarnya suatu proses yang panjang. Jadi ada proses ketika itu terjadi, dan ada proses ketika itu sedang terlaksana, dan ada proses ketika itu sedang dipersiapkan. Nubuatan mesianik digenapi dari waktu ke waktu. Ada prosesnya, Kafrim. Dan tidak instan dalam penggenapannya. Meskipun bagian penting dari Yesaya pasal 2 mengacu pada hari-hari ketika Mesias memerintah di bumi, persiapan untuk hari-hari ini, persiapan untuk masa-masa itu, Hafirim, terjadi sekarang. Selama perjalanan The Remnant ke Yerusalem, ke rumah Ishak. Kita ambil waktu sebentar, Hafirim, ya, supaya Hafirim bisa perhatikan lagi. Jadi nubuatan ini akan terjadi, Hafirim. Bangsa-bangsa akan naik ke Sion. Maksudnya mereka akan menggabungkan diri mereka ke rumah Israel. Maksudnya gini, mereka akan bersama-sama dengan rumah Israel berada di eranya mesianik. Tetapi untuk mencapai ke sana, Hafirim, untuk mencapai ke masa itu ketika mereka benar-benar bersama dengan rumah Israel di masanya Mesias, itu ada prosesnya. Prosesnya itu dari sekarang, Hafirim. Dari hari ini ketika The Remnant, ketika bangsa-bangsa itu, Hafirim, menempuh, mengambil sikap begini, mari kita naik. Mereka mulai melangkah, mulai mempersiapkan perjalanan mereka. Itu dari sekarang. Itu proses. Jadi sebuah perjalanan, Hafirim. Proses. Pernikahan antara Yudaism dan The Remnant dari kekristenan dinubuatkan dalam Torah itu sendiri dalam konteks Exodus Mose, di mana Israel pergi keluar dengan banyak orang. Ini gambarannya, Hafirim. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu banyak bangsa-bangsa yang mengikuti Israel keluar dari Mesir. Nah, ini gambarannya. Gambaran akan terjadi, istilahnya tuh di dalam buku ini pernikahan. Akan terjadi penggabungan, Hafirim, penyatuan antara orang-orang Yahudi dan remnant dari kekristenan. Maksudnya kekristenan yang mengambil keputusan untuk menggabungkan diri mereka ke rumah Ishak, rumah Israel, rumah Yakov. Gambarannya sudah ada ketika Bani Israel keluar dari Mesir. Ya, mereka keluar bersama-sama dengan orang Israel. Ya, itulah yang dimaksud the Rivka remnantnya, Hafirim, yang memutuskan untuk bergabung dengan pernikahan yang lengkap. Nah, itu gambaran nantinya, Hafirim. Ya, karena Hafirim lihat gambarannya. Ketika Bani Israel keluar dari Mesir, tujuan mereka apa, Hafirim? Sinai. Sinai ketika Bani Israel menerima Torah sebagai sebuah bangsa,
Jadi ketika Bani Israel keluar dari Mesir itu mereka belum sebuah bangsa, kafirin. Kapan Israel disebut bangsa? Ketika mereka menerima Torah. Ketika mereka menerima Torah di Gunung Sinai, kafirin, itu Khazal menjelaskan begini, itu seperti sebuah pernikahan. Gambarannya itu, kafirin. Torah itu dianggap seperti brit ketubah. Ya, seperti akte pernikahan antara Bani Israel dengan Elohim mereka. Ini bahasa metafor ya, kafirin, jangan diartikan secara hiperliteral. Ini bahasa metafor. Itu digambarkan seperti pernikahan. Sukacita yang luar biasa. Dan bangsa-bangsa yang keluar mengikuti Israel keluar dari Mesir, mereka mengambil bagian di dalam pernikahan yang lengkap ini, kafirin. Maka kafirin melihat, setelah Sinai, nggak ada lagi bangsa-bangsa lain. Mereka satu menjadi satu bangsa-bangsa Israel. Itu gambaran, kafirin. Ya, perhatikan bahasanya begini. Ketika mereka keluar, ada Israel dan ada bangsa-bangsa. Terpisah nih, kafirin. Ada Israel dan ada bangsa-bangsa yang disebut Erefraf. Ketika mereka masuk di Sinai, itu diibaratkan sebuah pernikahan. Nah, setelah Sinai ini, kafirin, setelah pengalaman Sinai, nggak ada lagi tuh Israel dan Erefraf, bangsa-bangsa, nggak ada. Mereka tuh jadi satu. Erefraf udah nggak ada lagi, jadi satu. Itu gambaran ya, kafirin. Dan perjalanan itu gambaran untuk sekarang. Ketika ada the remnant dari kekristenan, orang-orang Kristen yang memutuskan diri untuk bergabung ke dalam rumah Israel, bersama-sama dengan orang Israel, untuk masuk ke dalam pernikahan yang lengkap nanti ketika masanya Mesias. Gambarnya adalah Sinai. Ya, kalau di kitab Torah, di dalam kitab Keluaran itu gambarannya Sinai. Ya, nah kalau di kitab Remnan ini gambarannya adalah pernikahan mesianik nanti. Nah, mereka sekarang ini mulai memutuskan untuk memulai perjalanan mereka. Nah, ini yang sedang digalakan oleh Rabbi Shapira untuk memulai perjalanan the remnant, ya, dari bangsa-bangsa kafirin, dari kekristenan, yang mengambil keputusan untuk bergabung ke dalam pernikahan yang lengkap nanti di era Mesias. Perjalanan sudah dimulai dari sekarang. Nah, sekarang kita lihat, kafirin, apa yang ditulis Rabbi Shapira di dalam buku ini, kafirin, kita bandingkan dengan perkataan Yeshua Rabbeinu dalam Matai, di dalam Matius 22 ayat 8. Dikatakan, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ini gambarannya, kafirin. Mirip, kafirin. Ada hubungannya. Yeshua Rabbeinu katakan, ajak bangsa-bangsa dari manapun. Persimpangan jalan itu kan berbicara tentang persimpangan, kafirin. Orang yang nggak tahu mau kemana. Mereka diundang untuk masuk dalam perjalanan menuju ke perjamuan pesta pernikahan. Ini gambarannya, kafirin, the remnant. Ya, undang siapa aja. Ajak siapa aja. Ini yang sedang diundang oleh Rabbi Shapira. Lewat bukunya nih, kafirin. Rabbi Shapira mengundang siapa saja yang mau ambil bagian di dalam
perjalanan Rivka remnan ini. Untuk apa? Untuk masuk ke rumah Ishak. Ini gambarnya, Kafirim. Nah, lalu di ayat 11-nya ini menarik, Kafirim. Lalu di ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Pertanyaan begini, Kafirim. Kalau kita melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membiarkan dia, Kafirim. Karena apa? Kalau kita membiarkan dia, maka apa yang akan terjadi? Raja ini akan memerintahkan para algojo untuk membawa dia, untuk melemparkan dia. Jangan sampai ini terjadi, Kafirin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya quote lagi dari Rivka Remnen halaman 160. Istilah manusia baru sering digunakan untuk menandakan persatuan antara seorang Messianic Jew dan Messianic Remnant dari bangsa-bangsa di akhir zaman. Izinkan saya untuk menyarankan bahwa istilah itu sendiri cacat pada intinya. Ya, sekarang ini kan banyak sekali, Kafirim. Ya, adalah bertebaran pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa manusia baru itu sering digunakan untuk menandakan persatuan antara Messianic Jew dan Messianic Remnant dari bangsa-bangsa. Rabbi Shapira menulis begini. Izinkan saya untuk menyarankan bahwa istilah itu sendiri cacat pada intinya. Orang Yahudi tidak boleh convert ke kekristenan dalam bentuk apapun. Sebaliknya, mereka harus membantu orang Kristen mencapai kepenuhan mereka sehingga mereka menjadi remnant builders dari rumah Israel. Ini kan gambaran tadi, Kafirim. Ketika Mose memberikan mahkotanya kepada Gerson. Supaya apa? Supaya Gerson itu bisa dipulihkan. Gerson itu bisa diangkat lewat Mose. Ini gambarannya, Kafirim. Ya, ini bukan rahasia umum lah, Kafirim. Kita tahu lah. Ya. Banyak dari kalangan-kalangan bangsa-bangsa ingin supaya orang Yahudi itu bertobat ngikutin mereka. Nggak mungkin, Kafirim. Nggak mungkin. Karena orang Yahudi dengan alasan apapun mereka tidak mungkin convert menjadi Kristen. Perhatikan, Kafirim. Mereka harus membantu orang Kristen mencapai kepenuhan mereka. Jadi kalau kita melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta, kita jangan biarkan. Kalau kita biarkan, raja akan panggil algojo dan dia akan dilempar. Tugas rabi-rabi kita, Kafirim, sebagai Eliezer, sebagai Messianic Judaism, adalah membantu mereka supaya mereka mencapai fullness-nya. Nah, perhatikan, Kafirim, jika seorang Yahudi masuk Kristen, siapa yang akan membawa the remnant ke rumah Israel? Istilah gini, kalau Eliezer tinggal di Padan Aram, lalu siapa yang mau membawa Rivka pulang ke rumah Ishak? Kalau misalnya Eliezer akhirnya menjadi bagian dari Padan Aram, menjadi bagian dari rumah Betuel, ini kan maksudnya, Kafirim, gambarannya. Lalu siapa yang mau membawa Rivka pulang ke Hebron, ke rumah Ishak? Ini sama aja artinya apa, Kafirim? Misinya gagal. Kalau ada seorang Yahudi, gambaran Eliezer, dia malah convert, dia malah menjadi bagian dari
Betuel menjadi bagian dari Padan Aram, misinya gagal. Sesuatu masalah di dalam rumah Ishak tidak akan bisa terselesaikan. Karena Rivka tidak bisa keluar dari rumah Betuel untuk masuk ke rumah Ishak. Dan pernikahan itu tidak akan selesai. Tidak akan terjadi. Makanya Hafirim lihat apa yang terjadi ketika Eliezer akhirnya berhasil membawa Rivka keluar dari rumah Betuel. Hashem mempercepat perjalanannya. Torah mengajarkan kita dengan sangat jelas. Para Khazal mengajarkan kita dengan sangat jelas. Perjalanan Eliezer dari rumah Abraham Avinu sampai ke rumah Betuel Padan Aram itu cuma 1 hari, Hafirim. Hashem membuat mujizat, perjalanan 1 hari. Dan ketika pulang sama Hafirim, ketika Eliezer berhasil membawa Rivka keluar dari rumah Betuel, kembali Hashem melakukan mujizat, perjalanannya sehari lagi sampai di rumah Ishak. Tapi kalau Eliezer tidak keluar dari rumah Betuel, Rivka tidak keluar, misinya gagal. Dan jadi tugas Eliezer adalah membantu Rivka. Rivka ini adalah the remnant dari bangsa-bangsa. Rivka ini bukan orang Yahudi, tapi Rivka ini orang Padan Aram. Dia keluar dari Padan Aram untuk masuk ke rumah Ishak. Dan dibantu oleh Eliezer. Eliezer adalah gambaran rabi-rabi kita, rabi-rabi Meshari Judaism yang memiliki alat, ya, yang mengetahui jalan pulang ke rumah Ishak. Oke, kita lanjutkan, Hafirim. Kita lihat ayat yang mendukung tentang hal ini, Hafirim. Kita bisa baca di dalam Kejadian Beresit 24 ayat 5. Yang dikatakan Vayomer Elav Ha'evet ulai lotovech ha'isa. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya. Jadi Eliezer bilang sama Abraham Avinu, mungkin saja perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuhanku keluar? Ini pertanyaan Eliezer, Hafirim, sebelum berangkat. Apa jawaban Abraham Avinu? Dikatakan Vayomer elav Abraham Hishamer lecha pen tasiv et beni shama. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jadi jangan terbalik, Hafirim. Selama ini yang terjadi itu terbalik. Bangsa-bangsa dengan segala usahanya berdoa dan segala macam supaya apa? Supaya orang Yahudi bisa ngikutin mereka. Terbalik, Hafirim, nggak boleh terbalik. Yang adalah bangsa-bangsa yang masuk ke, yang mengikuti Israel. Karena apa? Kita lihat ketika ini kan gambaran keluar dari Mesir. Waktu keluar dari Mesir, Erefra, bangsa-bangsa itu ngikut, Hafirim. Justru mereka yang ikut. Karena apa? Karena mereka tahu ada pernikahan yang luar biasa di Sinai. Nah, kalau dibalik, jadi gagal, Hafirim, batal semuanya, menderita. Semua yang ada di dalam kerajaan menderita. Jadi konsepnya jelas ini, Hafirim, nggak boleh kita balik. Dari mana? Dari sini. Abraham Avinu bilang sama Eliezer, kalau misalnya wanita perempuan itu nggak mau, sudah,
perjanjiannya batal. Tapi anak ini tidak boleh ke sana. Yang benar adalah yang wanita itu masuk kemari, bukan dari sini keluar. Itu konsepnya, hadirin. Sudah diperkatakan oleh Abraham Avinu sendiri di dalam Beresit 24 ayat 6. Persatuan antara Messianic Judaism dan the remnant dari bangsa-bangsa harus memiliki definisi yang jelas. Sekali lagi, hadirin, persatuan antara Messianic Judaism dan the remnant dari bangsa-bangsa harus memiliki definisi yang jelas. Orang Yahudi harus menyelamatkan the remnant sebagai pengantin yang dipisahkan untuk Bani Israel. Itu tugasnya Messianic Judaism. Messianic Judaism tahu. Tulusnya tahu. Kondisinya tahu, hadirin. Makanya fungsi Messianic Judaism di akhir zaman ini memiliki fungsi yang cukup strategis, cukup penting, hadirin. Di mana mereka harus menyelamatkan the remnant sebagai pengantin. Harus menyelamatkan Rivka sebagai pengantin. Rivka itu harus bisa dibawa keluar dari rumah Betuel supaya bisa menjadi pengantin di dalam rumah Ishak. Itu kan pengantin yang dipisahkan, hadirin, yang harus dikeluarkan, dibawa. Ya, kembalinya saudaranya yang hilang, Esau. Ini gambaran dari kekristenan. Esau itu gambaran dari kekristenan. Kembalinya Esau akan memicu kepenuhan, akan memicu the fullness dari orang-orang Yahudi. Jika Eliezer khas Khalila akan tinggal di Padan Aram, seluruh rumah Ishak akan menderita. Tadi saya sudah sampaikan sedikit. Seluruh kerajaan, isi kerajaan akan menderita. Hari ini, Messianic Judaism harus berani dalam memenuhi panggilannya untuk mengeluarkan the remnant dari gigi kekristenan. The Rivka Remnant, halaman 160. Ini tugas kita bersama dengan rabi-rabi kita, hadirin. Kita mendukung Eliezer untuk melakukan tugasnya. Saling bahu-membahu, saling dukung-mendukung, hadirin. Supaya apa? Supaya kita bisa mempercepat prosesnya. Ya, jadi prosesnya itu cepat atau lambat bukan bagaimana Hashem yang di atas, tapi bagaimana kita yang di bawah ini, hadirin. Kesempurnaan, fullness, the remnant tidak akan terjadi tanpa kesempurnaan, fullness dari Messianic Judaism. Yang dipanggil untuk menyediakan alat bagi perjalanan the remnant. Alatnya itu ada sama Eliezer. Alatnya itu ada sama Messianic Judaism. Mereka yang punya alatnya, hadirin. Jadi pemulihan Messianic Judaism juga penting, hadirin. Karena kita tahu banyak Messianic Judaism, tapi yang memiliki misi untuk membawa Rivka kembali ke rumah Ishak gak banyak. Bahkan mungkin gak ada, kecuali rabi-rabi kita, Rabi Shapira, Rabi Bernstein. Ya mungkin ada, tapi tidak terlalu terang-terangan, hadirin, ya. Tapi Baruch Hashem, itu sedang terjadi hari-hari ini. Torah dan pemenuhan mitzvot yang disebut halakha adalah alat terbesar untuk membantu the remnant mengidentifikasi pengantin pria, yaitu Yesua dari Nazaret. Maka tadi di awal, hadirin,
Saya katakan bahwa tanpa Torah, bangsa-bangsa itu tidak bisa dicangkokkan ke rumah Israel. Dan ini ada proses suatu perjalanan yang panjang. Di buku Rivka Remnen halaman 160, ini saya quote juga Khafirim, Rabbi Shapira menulis Torah dan pemenuhan mitzvot halakha yang disebut halakha adalah alat terbesar untuk membantu the remnant mengidentifikasi pengantin pria Yesua dan Hansel. Demikian pula seseorang tidak dapat mengharapkan Rivka mencapai tujuan akhir di rumah Israel jika Eliezer tidak tahu jalan pulang. Ini nih Khafirim, banyak Messianic Judaism, tapi tidak semuanya tahu toolsnya, tidak semuanya tahu jalan pulangnya Khafirim. Jadi Eliezer harus tahu jalan pulang, kalau nggak bisa membawa Rivka mencapai tujuan akhirnya, yaitu rumah Ishak. Panggilan Messianic Judaism yang merupakan buah sulung dari seluruh rumah Israel adalah untuk menemukan jalan kembali ke rumah Ishak. Membawa sebanyak mungkin Rivka, ya remnant dari bangsa-bangsa. Karena apa? Mereka lah yang memegang kunci penebusan penuh orang-orang Yahudi. Sekali lagi Khafirim, panggilan Messianic Judaism yang merupakan buah sulung dari seluruh rumah Israel adalah untuk menemukan jalan kembali ke rumah Ishak. Membawa sebanyak mungkin Rivka, remnant dari bangsa-bangsa. Karena apa Khafirim? Mereka lah yang memegang kunci penebusan penuh orang-orang Yahudi. Kembalinya the remnant ke rumah Israel, ke rumah Ishak, itu tujuan yang harus dicapai Khafirim. Bukan sebaliknya Khafirim. Supaya sukses, inilah polanya sudah diberikan kepada kita. Jangan kita balik Khafirim. Jadi konsep yang selama ini Khafirim, konsep yang selama ini diberikan, dijalankan Khafirim, tidak berhasil. Sampai hari ini kita lihat Khafirim belum berhasil. Dan sekarang kita diberikan konsepnya, jalan pulangnya Khafirim. Ketidakmampuan Messianic Judaism untuk mempersenjatai the remnant dengan alat yang tepat akan merugikan baik the remnant dari bangsa-bangsa dan orang-orang dari rumah Ishak sendiri yang merindukan Mesias. Tadi di awal saya sudah sampaikan ada dua remnant dari bangsa-bangsa dan remnant dari Israel sendiri. Ya, jadi ketidakmampuan Messianic Judaism untuk mempersenjatai the remnant dengan alat yang tepat, dengan Torah dan mitzvot tadi yang disebut halakha, akan merugikan baik remnant itu sendiri, remnant dari bangsa-bangsa itu, ya Rivka sendiri, dan orang-orang dari rumah Ishak sendiri yang merindukan Mesias. Jadi kita lihat kan Khafirim, Ishak itu keluar ke padang. Mencari apa? Mencari seorang penolong, mencari Mesias yang akan menolong, menyelesaikan persoalan di dalam kemahnya, tendanya, rumahnya. Nah jadi Khafirim, kalau sampai misi ini gagal, yang rugi itu remnant sendiri dari bangsa-bangsa, juga semua yang ada di rumah Ishak sendiri. Makanya pola ini Khafirim, kebenaran ini harus kita pahami dengan baik. Dan mulai kita mulai melakukan perjalanan ini Khafirim. Nah, sekali lagi Khafirim,
Tadi ini sudah disampaikan, kita lihat Khafirim. Ini prinsip kerajaannya, saling menghormati, saling menghargai. Supaya bisa mencapai hal ini, Khafirim. Pesan ini saya sampaikan kembali dari Kliyakar ini, Khafirim. Kita harus memiliki rasa hormat kepada mereka yang memiliki Torah, yang mempelajari Torah. Ya, bangsa itu perlu diajar bahwa mereka harus menghormati mereka yang mempelajari Torah. Dan bahwa yang kudus, Hashem, harus dihormati untuk memberi mereka prioritas dalam setiap hal kekudusan. Nah, lalu dikatakan begini, Khafirim. Jika Aaron telah diberikan kepada Gerson, anak sulung, dan keluarga diperhitungkan terlebih dahulu, kita mungkin mengira dia diperhitungkan terlebih dahulu karena dia adalah anak sulung, dan kita tidak akan menganggap pentingnya menjadi pembawa tabut. Karena di dalam perjalanan remnant Khafirim, mereka diberikan alat. Alatnya itu adalah Torah dan mitzvot. Bagaimana the remnant bisa sukses kalau mereka tidak menghormati, tidak menghargai Torah dan mitzvot? Nggak akan tercapai, Khafirim. Di dalam perjalanan the remnant, mereka butuh alat, Khafirim. Supaya perjalanan mereka itu berhasil, supaya perjalanan mereka sukses, mereka perlu alat. Nah, bagaimana mereka bisa berhasil kalau mereka mengatakan, saya nggak senang alatnya, saya nggak mau pakai alatnya. Bagaimana kalau mereka tidak menghormati alat yang cukup penting bagi mereka? Ya, mereka tidak akan sukses. Oke, prinsip kerajaan ini perlu, Khafirim. Prinsip kerajaan ini, zekut, dan prinsip-prinsip kerajaan itu perlu kita pahami dengan baik supaya kita bisa menempuh perjalanan ini bersama-sama dan kita bisa sukses di dalam perjalanan ini, Khafirim. Ya, nah sekarang kita lihat sedikit saja saya mau sampaikan tentang zehut ini, Khafirim, karena ini, Khafirim, akan menjadi dasar untuk parasat berikutnya, sahabat berikutnya, Khafirim. Kita melihat tentang zehut. Ishak menulis, meskipun demikian lebih baik bergabung dengan orang-orang Yahudi. Meskipun dia akan dihukum karena melanggar hukum Torah. Karena semua orang Yahudi memiliki bagian di dunia yang akan datang, dan itu adalah zekut besar. Mungkin saat ini ada di antara Khafirim, ada di antara saudara dari bangsa-bangsa yang mengatakan bahwa apa perlu kita bergabung ke rumah Israel? Apa hebatnya orang Israel? Nah, perhatikan, Khafirim, di dalam keterangan ini. Ishak menulis, meskipun demikian lebih baik bergabung dengan orang-orang Yahudi. Meskipun dia, jadi gini, mungkin saja mereka itu akan dihukum karena mereka melanggar Torah. Tetapi tetap bergabung sama orang Yahudi. Karena apa? Karena semua orang Yahudi memiliki bagian di dunia yang akan datang, di olam haba. Itu adalah zekut besar. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau kita ikuti?
Kalau kita tahu bahwa orang-orang Israel, orang Yahudi, mereka pasti akan mendapat tempat di dunia akan datang di olam haba. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau kita ikuti? Yang bisa mencapai dunia akan datang olam haba, atau yang lain? Apapun yang kita pilih, ya lebih baik pilih mereka yang sudah pasti akan masuk ke olam haba, ke dunia akan datang. Itu adalah keputusan yang bijaksana, hadirin ya. Rasi di Ulangan 1 ayat 8. Ulangan 1 ayat 8 ditulis seperti ini, hadirin. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Hashem dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Rasi memberikan komentar begini, mengapa harus mengatakan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan Yakub? Karena kamu hanya membutuhkan zekut dari Abraham, Ishak, dan Yakub itu sendiri. Tanpa merit, tanpa jasa dari Abraham, Ishak, dan Yakub, kita tidak akan bisa mencapai tujuan akhir. Ini cara kerja kerajaan kafir. Ada pola kerjanya. Hakadosh Baruch Hu, Hashem sendiri punya pola kerja kafir, nggak serampangan. Dari mana kita bisa memahami pola kerja? Dari keterangan para Khazal kafir. Inilah Torah lisan. Inilah oral Torah. Interpretasi yang diberikan hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi. Dari sini kita bisa tahu prinsip kerajaan, pola kerja Hashem. Dari sini kita tahu kafir. Maka kenapa bangsa-bangsa itu harus dicangkokkan ke rumah Israel? Kenapa? Zechut dari Abraham, Ishak, dan Yakub, merit dari mereka, jasa dari mereka itu penting kafir. Inilah maksud dari Zechut Avot. Zechut Avot, ya, Avot itu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jasa para leluhur. Melalui nenek moyang kita mendapatkan kejelasan untuk memahami tujuan hidup kita. Coba kafirin. Nenek moyang kita menjelaskan jalan bagi keturunan mereka. Hanya melalui jasa dari para leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub, kita semua akan memahami tujuan hidup kita. Karena tujuan hidup kita itu bukan ada sama kita. Tujuan hidup kita itu datang dari Hakadosh Baruch Hu, datang dari Hashem. Datang dari Hashem. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dari merit, dari zekut, dari jasa para leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita lihat kafirin di dalam Beresit 12 ayat 5. Di dalam Beresit 12 ayat 5, kita membaca Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Lihat kafirin, kalimat orang-orang yang diperoleh mereka di Haran ini adalah orang-orang bangsa-bangsa yang menyembah kepada berhala itu dikonversi oleh Abraham Avinu dan Sarah Imanu. Dibawa sama mereka dari yang tadinya menyembah berhala, akhirnya menyembah kepada Hakadosh Baruch Hu, menyembah kepada Hashem. Dan oleh karena hal ini, oleh karena perbuatan ini, oleh karena mereka membawa orang-orang menyembah kepada berhala, dibawa dekat kepada Hashem,
di bawah naungan Sekinahnya Hasim untuk menyembah kepada Hakadosh Baruch Hu, dikatakan begini kafirim. Avodah Zarah menuliskan, sebaliknya periode waktu 2000 tahun Torah dihitung dari waktu ketika dinyatakan tentang Abram dan Sarah dan jiwa-jiwa yang mereka peroleh di Haran, yang ditafsirkan oleh orang bijak Yahudi mengacu pada pria dan wanita yang dibawa lebih dekat ke Torah oleh Abram dan Sarah. Oleh karena itu, pada titik inilah Torah mulai menyebar ke seluruh dunia. Bayangkan kafirim, sampai titik ini kafirim, Torah itu tidak tersebar. Bayangkan kafirim, Torah, kita sudah belajar tadi, mahkota Torah itu harus di-share, harus disebar. Karena mahkota Torah itu adalah milik siapa saja yang ingin mendapatkannya. Tetapi itu nggak tersebar, kafirin. Sehingga Hasim tidak bisa memutuskan periode Torah. Itu yang pertama. Kedua, perhatikan kafirin. Torah itu seperti remedi. Tanpa Torah, Hasim tidak punya alasan untuk bisa menyelamatkan bangsa-bangsa. Hanya melalui Torah, Hasim mempunyai peluang untuk bisa menyelamatkan bangsa-bangsa. Ini konsepnya kafirin. Bangsa-bangsa berdosa terpisah dari Hasim, sehingga Hasim tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Karena apa? Mereka sudah berdosa, sudah lepas dari hadirat Hasim. Hasim ingin menyelamatkan mereka, tapi nggak bisa. Kaget kan kafirin? Kenapa nggak bisa? Tidak ada dasar untuk bisa menyelamatkan mereka. Nah, ketika sama kayak begini, bisa nggak Gerson mengangkat dirinya sendiri? Nggak bisa. Bisa nggak yang lain juga mengangkat Gerson? Juga nggak bisa. Mesti ada zechutnya. Mesti ada alasannya, kafirin. Mesti ada alatnya. Bisa nggak Rivka itu sukses dalam perjalanannya tanpa tools yang diberikan oleh Eliezer? Nggak bisa. Harus ada toolsnya supaya sukses perjalanan Rivka. Ini semua kan gambarannya jelas, kafirin. Nah, ketika Mose membagikan mahkota Torahnya kepada Gerson, Gerson bisa diangkat. Perhatikan kafirin, saya ulang lagi. Ketika Mose membagikan mahkotanya atau memberikan mahkota Torahnya kepada Gerson, Gerson bisa diangkat. Lewat apa? Mesti ada zekutnya, mesti ada sesuatu yang menjadi alasan untuk Hasim bisa melakukan. Itu cara kerjanya, kafirin. Ada polanya, nggak serampangan. Nah, ketika Avram Avinu dan Sarah Imanu membawa Torah ke bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa memiliki Torah, Hasim berkata, sekarang aku bisa menyelamatkan mereka. Dari mana? Lewat Torah. Dengan bangsa-bangsa menerima Torah dan mereka memiliki Torah dan mereka melakukan mitzvot, Hasim katakan, mulai sekarang aku punya peluang untuk menyelamatkan mereka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kafirim, di parasat, di parasa selanjutnya, di sahabat selanjutnya. Kita akan bahas lebih luas lagi untuk hal ini. Tapi saya akan berikan gambarannya di parasat nasu ini, kafirim, ya. Dan kita lihat, kafirim, bagaimana. Gini, pertanyaan begini. Kenapa kok kita memerlukan zekutnya mereka, Abraham, Ishak, dan Yakov? Karena mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk
mempelajari Torah, kafirin. Mereka tuh berjuang untuk mempelajari Torah supaya Torah itu bisa dia wariskan kepada anak cucunya, dan Torah itu bisa juga diwariskan ke bangsa-bangsa. Mereka berjuang untuk belajar Torah, kafirin. Sekalipun pada zaman Abraham, Ishak, dan Yakov, Torah itu belum diberikan secara keseluruhan, sepotong-sepotong. Tapi mereka pelajari itu, kafirin. Kita lihat, kafirin. Dan setelah itu, Abraham pergi dan tinggal di rumah Noah dan Sem. Ini gini, setelah itu tuh, setelah Abraham itu disembunyikan, kan Abraham itu kan lahir kan dia mau dibunuh sama Nimrod. Jadi Abraham ini disembunyikan berapa tahun gitu, kafirin. Ya, nah setelah aman, Abraham ini dikeluarkan. Lalu Abraham ini diam di yesivanya Noah dan Shem. Di sana dia belajar Torah, kafirin. Di sanalah Abraham Avinu, ini masih Abraham namanya, belum Abraham. Ya. Jadi ini masih awal, kafirin. Dia belum berkomunikasi dengan Hasem. Dia belum dipanggil Hasem untuk keluar dari Ur Kasdim. Namanya masih Abraham. Masih muda. Dia pergi ke rumah, ke yesivanya Noah, yesivah Sem, dia diam di sana dan dia belajar Torah. Dia mulai mengenal siapa Elohim dan dia mulai melayani Hashem di sana, kafirin. Ini Abraham Avinu. Ini makanya kenapa jasa mereka, merit mereka itu sangat berarti. Mereka berjuang untuk ini, kafirin. Nah, setelah hari-hari perkabungan mereka, ini hari perkabungan ketika Sarah Imanu meninggal. Ketika Sarah Imanu meninggal, mereka berkabung. Setelah perkabungan selesai, maka Abraham mengutus Ishak pergi ke yesivanya Sem dan Eber. Noah udah nggak ada di sini, ada Sem sama Eber untuk belajar Torah. Ya, the ways and instruction of the Lord itu Torah, kafirin. Jadi ketika Abraham muda, dia belajar Torah. Lalu dia wariskan kepada Ishak. Ya, setelah Sarah meninggal, mereka selesai berkabung, diutus Ishak pergi ke yesivanya Shem dan Eber untuk apa? Belajar Torah di sana, kafirin. Ini perjuangan para bapak leluhur. Makanya merit mereka, kafirin, itu sangat-sangat penting, sangat berarti untuk keselamatan bangsa-bangsa. Jadi jangan dibalik, kafirin. Nah, lalu, kafirin, dikatakan bahwa Ishak juga mengutus anaknya yang muda, yaitu Yakov, untuk pergi juga ke yesivanya Sem dan Eber. Untuk apa? Untuk belajar Torah juga, kafirin. Berapa lama? Dia belajar Torah di sana. Dia tetap diam di rumah atau di yesivah Sem dan Eber itu selama 32 tahun. 32 tahun Yakov belajar Torah di yesivanya Sem dan Eber. Makanya zekut mereka itu sangat berarti, kafirin. Sehingga Hasem katakan, mulai saat ini aku punya peluang untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Makanya firman-Nya, dan olehmu semua bangsa akan diberkati, dan olehmu semua bangsa akan dicangkolkan kepada rumah Israel. Zekut mereka, kafirin. Ya, nah, kafirin, di parasa sabat depan, yaitu parasat Behalotecha, kita akan lanjutkan membahas kekuatan dari kinerja Torah dan Misvot ini, kafirin. Ya, jadi saya akhiri pembahasan parasat Naso sampai di sini, kafirin.
Kiranya pembahasan ini memberkati kita semua, dan saya berdoa kiranya Hashem memberkati saudara sekalian, Hashem memberikan kelimpahan, kemakmuran, dan kemenangan di dalam kehidupan KFRM semua. Sahabat Shalom.